Karena kalau itu diteruskan pasti akan tajam konfliknya. Ya, bisa jadi moderator yang memimpin menjadi kewalahan. Apalagi kalau sampai terjadi sorakan-sorakan dari audiens yang ada di dalam gedung. Kalau yang memperhatikan debat calon presiden dan wakil presiden kemarin, yang secara berlangsung sudah 3 kali itu, kalau kita semua memperhatikan dengan cermat, pasti melihat adanya konflik. Betul nggak? Bener lah. Kalau nggak bener berarti kurang paham dan kurang memperhatikan secara cermat debat itu. Nah, berdasarkan sosiologi atau sosiopsikologi, ya, dalam menghadapi respon konflik itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini atas dasar tulisan teman saya yang bernama Suharso Warjito menyatakan di antaranya mofegin. Nah, mofegin itu artinya punya bergerak melawan, ya, bergerak melawan. Jadi kalau ada serangan-serangan, pastilah dilawan. Nah, melawan itu juga didasarkan pada data, fakta, argumen, sehingga itu bisa terus-menerus diyakinkan kepada audiens. Lalu kalau masih didebat lagi atau ada sanggahan lagi, ini perlawanan ini bisa sampai mati-matian. Ya. Tapi karena ada keterbatasan waktu, pada saat debat kemarin, pihak yang diserang itu dengan terbuka, dengan hati yang lapang. Pada saat tertentu di luar ini kita bolehlah berdiskusi dengan lebih panjang, kita bawa data-data yang lebih lengkap. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ingin berkonflik secara berkelanjutan di dalam acara debat, tetapi mencoba melerai ke persoalan di waktu yang berbeda dalam acara debat. Karena kalau itu diteruskan pasti akan tajam konfliknya. Ya, bisa jadi moderator yang memimpin menjadi kewalahan. Apalagi kalau sampai terjadi sorakan-sorakan dari audiens yang ada di dalam gedung. Kalau yang di luar gedung pastilah mereka akan bersorak melihat debat yang seperti itu, yang cukup memanas. Lalu ada lagi yaitu move forward, bergerak maju untuk mendekat. Bahaya ini, bergerak maju untuk mendekat. Tapi bergerak maju untuk mendekat bukan berarti mendekati lawan debatnya, tetapi memberikan argumen-argumen yang lebih yang lebih berkualitas, ya, lebih berkualitas, dan kapabilitasnya pun juga semakin strong, ya. Jadi di dalam melihat peluang yang begitu intensif untuk berdebat, maka ada peluang nantinya bisa itu sama-sama menang, artinya 50-50, bukan win-win solution ya, tapi bisa 50-50 kemenangannya, tapi juga bisa juga bukan 50-50 gitu. Dan masih mencoba tanpa kekerasan, ya. Tapi karena debat presiden wakil presiden, mosok sih sampai terjadi kekerasan? Ya tentulah tidak ya, karena kalau sampai terjadi, wah, memalukan di muka bumi ini.
ya, bukan secara nasional, tetapi di muka bumi ini. Makanya perlu ada solusi. Lalu yang lainnya, responnya itu move away, bergerak mundur meninggalkan lawan debat. Bergerak mundur melawan debat bukan berarti langsung keluar dari podium, tetapi dalam posisi untuk mengalah, memberikan lawan, biarlah mereka dianggap kalah karena dia terus-menerus seperti itu untuk menyerangnya. Tapi jangan sampai merasa direndahkan diri, itu yang penting. Tetapi kalau debatnya dari pihak lawan memang merendahkan diri, ya itu nggak tahu nantinya. Tapi pada debat-debat presiden itu ada unsur merendahkan diri. Pernah ya klarifikasi diulang yang sifatnya menyerang, lalu dibalas dengan kata-kata yang tidak mengenakkan ya, dari pihak lawan yang diserang itu. Itu kalau anak muda pasti di luar sana bisa gelut loh, ya. Tapi karena ini calon presiden, memalukan deh kalau sampai itu terjadi. Nah, dari ketiga model respon, maka tidak ada yang mana yang paling efektif. Semuanya itu tergantung pada penilaian audiens. Tapi toh dalam debat kemarin ketiganya itu muncul, ya, ketiganya itu muncul. Nah, tapi dalam ketiganya itu muncul, itu memunculkan juga masalah etika. Karena dalam berdebat itu ada kata-kata yang tidak baik, tidak sopan, dan itu terjadi gara-gara juga serangan dari pihak lawan. Nah, berkait dengan etika itu sebenarnya berkait dengan hal yang baik dan hal yang buruk. Ya. Ketika persoalan etika muncul, maka komentar yang diberikan oleh pihak-pihak audiens khususnya, wah ini sudah tidak baik ini kalau muncul persoalan etika di dalam debat. Ya. Etika ini sebenarnya mempunyai peran yang penting di dalam debat. Ya. Jadi nanti debat keempat, kelima jangan sampailah muncul lagi masalah etika. Karena etika itu selalu memberikan respon baik dan tidak baik. Atau baik dengan buruk. Ya, dan tidak perlu dipertontonkan persoalan etika itu. Nah, etika sebenarnya juga berhubungan dengan estetika. Estetika ini juga berkait dengan baik dan buruk, tapi juga berhubungan dengan indah dan kurang indah. Nah, kalau ada pernyataan yang tidak baik, yang berhubungan dengan estetika, maka etikanya juga kurang baik dan baik. Itu. Jadi masalah estetika dan etika ini berhubungan erat, tidak bisa dipisahkan. Karena estetika yang berhubungan dengan indah dan tidak indah, ketika seseorang mengucapkan sesuatu yang kasar, yang itu dinilai secara etika kurang baik, maka estetika di dalam debat itu juga kurang baik. Nah, ini peran dari moderator sebenarnya sangat baik. Tapi saya melihat moderator hanya memimpin, menyampaikan pertanyaan saja, tidak memberikan pengingatan-pengingatan di dalam berdebat. Ya. Ataukah memang pihak KPU tidak memberikan rambu-rambu kepada debater maupun kepada
moderator, sehingga terjadilah serangan-serangan yang tidak baik dan memunculkan etika dan estetika yang tidak baik pula. Oleh karena itu, di diskusi, di debat yang berikutnya, perlu KPU memberikan indikator, kisi-kisi tentang debat yang tidak menyerang dan tidak menimbulkan masalah etika dan estetika. Kalau itu masih terjadi, saya mau katakan itu kesalahan ada pada KPU karena tidak memberikan rambu-rambu dengan baik. Sehingga moderator pun juga memimpinnya cuma begitu-begitu saja. Ketika selesai debat, ada keramaian mau ditindaklanjuti, stop. Ya, hanya begitu saja, hanya mendiamkan audien di dalam gedung. Ya. Malahan ketika terjadi permintaan untuk terus ibaratnya begitu, juga didiamkan oleh moderator. Nah ini kan ada ketimpangan di dalam debat. Jadi sekali lagi pihak KPU selaku penyelenggara debat ini benar-benar harus memberikan rambu-rambu. Jangan sampai para debater menyampaikan hal-hal yang menyerang sifatnya pribadi, yang akhirnya merendahkan citra diri lawan debat, yang kemudian akan dilawan lagi, yang akhirnya juga merendahkan lawan debatnya. Dan ini tidak mendidik. Ya. Kalau saya berkata debat calon presiden ini memang ada unsur mendidiknya dan ada unsur kurang mendidiknya bagi masyarakat di Indonesia. Apalagi nanti kalau itu sampai dinilai oleh masyarakat global, aduh citra Indonesia tentu tidak baik. Citra Indonesia kurang baik di mata dunia.